Nah, saya keluar karena alasan politik. Beda pandangan dengan Presiden Pak Jokowi. Ada masalah nggak dengan dua? Bagi saya dua saudara ini adalah dirut yang terhebat yang Pertamina punya. Semua yang saya arahkan dia kerjakan. Saya pikir BUMN ini keterlaluan. Gitu. Mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang yang mau lakukan, saya lakukan. Dicopot. Periksa tuh sekalian BUMN. Periksa tuh Presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Oke, baik. Tolong, pengunjung. Bisa tertib, pengunjung. Ini persidangan. Tadi saudara jelaskan di awal, saudara menjabat sampai dengan di awal Januari ya? Awal Januari tahun 2024. Saya berhenti. Anda berhenti atau mengundurkan diri saudara? Saya mengundurkan diri. Bisa dijelaskan sedikit apa dasar latar belakang Ya, saudara mengundurkan? saya harusnya sudah mengundurkan diri di akhir Desember 2023. Setelah saya selesai menyusun RKAP 2024. Oke. Sayangnya RKAP 2024 pengesahan RUPS oleh Menteri BUMN terlambat. Baru dilakukan di Januari. Nah, begitu dilakukan di Januari, saya mundur. Tapi di situ saya sudah meninggalkan sebuah catatan. RKAP dengan sistem pengadaan yang baru harus memberikan penghematan 46%. Dan direksi semua sudah tanda tangan. Saya kira Presiden harus berani melakukan dan DPR subsidi ke orang bukan di barang. Dan kita harus berani juga melakukan supplier hairstock. Semua orang boleh taruh minyak mentah, minyak produksi di Indonesia dengan kita beli dengan e-katalog. Dengan cara itu, maka semua pengolahan akan transparan dan bagus. Kalau hari ini membuat Pertamina sangat susah dengan kewajiban mendistribusikan begitu banyak, sangat susah Pak. Gitu. Dan perlu Pak Jaksa ketahui, Pak Hakim ketahui, di masa kami inilah Pertamina mencapai keuntungan terbesar dalam sejarahnya. Tiap tahun naik, puncaknya di tahun 2023 sebelum saya tinggalkan untung 4,7 miliar dolar. Itu bisa kami laporkan. Jadi setiap tahun untung. Ini mohon maaf Pak Jaksa, Pak Hakim. Justru Pertamina itu berdarah-darah sebetulnya di Pangkalan Niaga itu cash flow-nya itu merah, rugi. Berapa kali rugi? Kenapa? Karena pemerintah memaksa tanda kutip barang subsidi tidak boleh dinaikkan. Mungkin di sini perlu saya luruskan. Banyak orang berpikir Pertamina ini seenaknya menaikkan harga. Padahal tanpa izin presiden, menteri pun tidak berani menaikkan harga. Lalu apa yang terjadi? Mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika harga minyak dunia naik, SPBU swasta sudah menaikkan harga. Pertamina kok tidak naik? Kami itu cash flow-nya itu arus kas itu merah itu, miliaran dolar. Di situ kami terpaksa minjam uang dengan pendek, direksi pinjam. Kami setuju. Kenapa? Selesaikan dulu pertanyaan kami, baru dijawab ya. Karena konteks pertanyaan kami sebetulnya keterangan saksi juga nih. Betul. Ya? Justru saya bilang, saya mau jelaskan keterangan ini ke arah mana gitu. Saya belum selesai, Silakan. Nah, keterangan saksi adalah ini beberapa penyimpangan itu kan keterangan saksi juga di poin 10 ini sebelum masuk ke poin itu ya. Nah, konteks pertanyaan saya tadi adalah masih di keterangan saksi ini adalah ada peningkatan kuota impor. Nah, di sini sebenarnya detail ini penjelasannya ini. Ada misalnya tidak dapat diserap seluruhnya, tidak dapat masuk ke Pertamina itu bahasa saksi. Ini yang konteks itu yang saya ingin tanyakan sebetulnya. Betul. Jadi agak berbeda dengan tadi ya. Ya, makanya saya sampaikan, kami Dekom, kan kita awam kan. Kami heran kenapa ada minyak diekspor, kenapa ada minyak diimpor. Oke. Ya tentu kami Dewan Komisaris ini kerjanya ya suuzon. Ya. Karena kami ditugaskan dibayar untuk mengawasi. Makanya ketika terjadi kami melihat dari luar, kok kenapa impor, kenapa ekspor? Makanya tadi saya jelaskan. Setelah tahu teknis, kami paham. Tidak semua minyak mentah itu sama kualitas bisa terima dari kilang. Makanya di situ kami melihat, ini bukan kesalahan direksi untuk impor dadakan, dapat harga mahal, toh BPKP tidak ada temuan pengadaannya menyimpang atau tidak. Dan masih untung. Lalu di situ kami mengusulkan sebuah ide, kenapa tidak membuat supplier hairstock supaya nggak usah tender terus menerus, taruh saja barang, siapapun yang taruh barang di Indonesia kami beli, udah saya jelaskan tadi. Itu yang kami usulkan. Kami selalu bukan cuma curiga, panggil, periksa, lalu kami selalu memberikan usulan. Bisa tanyakan pada direksi yang saudara jadi tersangka. Saya ini udah termasuk orang paling cerewet, bukan cuma marah, tapi saya pasti kasih solusi. Marah ada solusi. Saya bukan sembarangan marah, tapi ada solusi. Karena mereka juga orang kan, bukan orang yang mau sembarangan, gaji begitu besar kok, ada antim begitu besar kok, masa nggak mau untung uang halal. Tapi kami selalu kasihkan solusi. Itu. Baik. Selama saudara menjabat ya, ada nggak satu bentuk ya pelanggaran atau penyimpangan yang kira-kira menurut saudara saksi sendiri paling berat di Pertamina? Paling berat sudah ketemu kasus LNG Pak. LNG.
Terus yang lain? Kami laporkan. Yang lain nggak ada temuan Pak. Kalau NNJ kan memang ada Yang berat, kerugian ya. dilaporkan Pak. Ya, yang sampai kemudian rekomendasinya dipecat tadi istilah saudara ya. Ya kita kirim surat pada Menteri BUMN Pak. Oke, baik. Ini saya ingin menanyakan aja ya penegasan ya. Tadi masih di poin 10 huruf A ini keterangan saudara ini ada dua nama, namanya Pak Joko Priyono dan Pak Masud Kamil, dua-duanya mantan Ya. direksi pada anak perusahaan Pertamina Holding ya. Satu KPI, satu PPN. Ini istilah saudara sebut di sini yang sudah dicopot nih. Ini ada persoalan nggak dengan dua orang ini sehingga kemudian ini disebut sebagai mantan yang sudah dicopot nih? Ya. Ada masalah nggak dengan dua? Bagi saya dua saudara ini adalah dirut yang terhebat yang Pertamina punya untuk mau perbaiki produksi kilang termasuk perbaiki Patraniaga. Makanya saya sangat senang dengan mereka. Semua yang saya arahkan dia kerjakan. Termasuk soal editif, Pak Mahfud ini lebih baik dipecat daripada dia tanda tangan kalau ada penyimpangan pengadaan. Makanya saya bilang ini adalah salah satu terbaik yang kita punya. Pak Joko ini, Dicopot ya istilahnya. ini orang kilang asli dari kilang. Ini orang menurut saya adalah orang yang terbaik pengetahuan tentang kilang. Dia yang kasih tahu saya kelemahan kilang, apa yang mau diperbaiki. Ketika dia dicopot, saya pun mau nangis, saya telepon dia. Dia bilang gini, Pak, udahlah Pak, saya di Jogja saja, kerja las saja Pak. Saya pikir BUMN ini keterlaluan. Gitu. Mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang yang mau lakukan yang saya lakukan, dicopot. Ini orang terbaik Pak Joko itu. Makanya saya tulis dicopot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau lapor ke Jaksa? Periksa tuh sekalian BUMN. Periksa tuh presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Oke, baik. Tolong, pengunjung. Bisa tertib, pengunjung, ini persidangan, ya. Riuh dan sangat memanas di persidangan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Ahok kali ini dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi. Kita semua tahu bahwa Ahok ini adalah mantan komisaris BUMN di Pertamina ya. Ini sangat-sangat menarik sekali ya di persidangan ini ya. Terjadi hal yang sangat tidak diduga bahwa Ahok ini mengungkapkan semuanya. Kenapa Ahok mundur jadi komisaris dan berhenti jadi komisaris? Ternyata ada alasan yang sangat menarik, yaitu berbeda pandangan dengan Presiden Jokowi saat itu. Karena saat itu Presiden Jokowi masih menjabat atau Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Nah, itu yang sangat menarik. Ada apa dengan semua ini di persidangan ini? Tentunya teman-teman semuanya pasti penasaran dengan apa yang terjadi dahulu saat Ahok masih menjabat. Kok ada nama Jokowi juga di sebut-sebut di situ, bahkan dikait-kaitkan. Dan tadi Ahok menyatakan bahwa mundur jadi komisaris karena ada perbedaan pandangan politik. Nah, ini gimana ya? Dan hal yang sangat mengejutkan tentunya, kenapa ternyata ada dua direktur yang dipecat atau dicopot. Ahok mengungkapkan bahwa BUMN ternyata sangat keterlaluan, katanya gitu ya. Ada direktur yang di situ sangat jujur dan sangat pintar dan mengerti tentang kilang. Akan tetapi orang yang jujur tersebut malah dicopot. Siapa yang mencopot? Kita tidak tahu, dan apa alasannya dicopot. Kita semuanya pasti bisa mengasumsikan ya kenapa alasannya dicopot. Ternyata setelah dicopot ya, asumsi saya ya, direktur yang jujur, direktur yang baik setelah dicopot, ternyata selang beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, kita semua tahu korupsi di Pertamina ini ya. Ini di tata kelola minyak mentah ini ribuan triliun, hampir ribuan triliun, dan korupsi yang besar-besaran, korupsi yang luar biasa besarnya. Ini semuanya kita tahu di beberapa bulan yang lalu, sehingga ditetapkan sebagai tersangka, dan di situ ada dugaan korupsi yang sangat luar biasa besarnya ya, hingga saat ini terjadi. Dan ada persidangan kali ini yang dihadiri oleh Pak Ahok sendiri, dan disitulah Pak Ahok sudah mengatakan yang sebenarnya dan membeberkan semuanya karena Ahok dihadirkan jadi saksi. Ini yang sangat menarik sekali. Ini ada nama-nama Pak Jokowi ini disebut-sebut oleh Pak Ahok ya. Bahkan tadi Pak Ahok
mengatakan kenapa tidak BUMN-nya atau direkturnya yang diperiksa, atau sekalian presidennya yang diperiksa sekalian, katanya seperti itu. Ada apa sebenarnya dengan hal ini? Apakah sebenarnya Pak Ahok ini tahu dengan semuanya tentang Pak Jokowi? Itu sebenarnya tahu, tapi Pak Ahok juga tidak berani untuk mengungkapkan hal ini. Nah, ini jadi pertanyaan saya sendiri. Apa sebenarnya ada hal-hal yang disembunyikan, yang ditakuti ya oleh Pak Ahok, karena Pak Ahok ini memikirkan dirinya sendiri adalah siapa gitu ya, jadi tidak berani membongkar. Ini jadi pertanyaan atau jadi tanda tanya besar buat saya sendiri. Ada apa sebenarnya? Kok sampai presiden-presiden pun kait-kaitkan namanya di situ? Bahkan ada pernyataan Pak Ahok yang mengatakan kenapa tidak diperiksa sekalian presiden. Nah, ini ada apa sebenarnya ya? Politik memang seperti itu ya. Jadi politik itu memang sembunyi-sembunyi dan tidak bisa namanya politik itu langsung berterus terang, itu tidak bisa karena namanya politik. Apapun menggunakan politik gitu ya. Sangat menarik di persidangan ini, teman-teman semuanya pasti sudah nonton ya penjelasan atau paparan dari Pak Ahok sebagai saksi ya. Saat beliau menjabat sebagai komisaris, tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang beliau tempuh dan beliau pelajari dan beliau dapatkan tentunya ya di saat beliau menjabat sebagai komisaris. Dan kenapa bisa menjelaskan semuanya di persidangan ini ya, di persidangan dugaan korupsi ya, karena beliau memang tahu semuanya. Sebenarnya Pak Ahok ini memang luar biasa dan sangat cerdas ya, hingga bisa menjelaskan semuanya kepada jaksa penuntut umum dan kepada Pak Hakim ya. Jadi Pak Hakim nanti yang akan menilaikan tentunya seperti itu. Ini yang sangat mengagetkan saya pribadi. Ini ada nama Pak Jokowi tadi juga dibawa-bawa dan disebut-sebut. Dan bagaimana tanggapan teman-teman semua di video ini? Silahkan teman-teman semua tinggalkan komentarnya di kolom komentar video saya ini.